Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 3 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirak, bab 17, ayat 24 sampai 29. Ajakan agar orang-orang yang berdosa bertobat dan menghentikan segala dosa-dosa. Bagi mereka yang menyesal dan bertobat, Tuhan membuka kembali jalan penghiburan. Tuhan akan memberikan ketabahan. Tuhan akan memberikan keselamatan. Tidak ada yang dapat menjadi pengganti dari Allah yang Maha Tinggi. Maka kita diajak hanya mengikuti kehendak-Nya. Sedangkan pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27, Yesus mengajarkan soal bagaimana orang yang mengikuti Yesus. Ada pemuda kaya yang bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus memberikan jawaban, jangan membunuh, turuti perintah Allah, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini atau jangan itu. Dan pemuda menjawab, "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Kemudian memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, pergi dengan sedih, sebab hartanya banyak. Lalu Yesus memandang para murid dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid heran, tercengang. Dan Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid gempar dan bertanya, "Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus menegaskan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah.
Saudara-saudaraku terkasih, bacaan hari ini sama dengan permenungan. Dari bacaan yang pertama, kita benar-benar diajak untuk hidup baik di hadapan Allah, bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dan menggantungkan diri hanya kepada Allah. Dosa kita adalah menyingkirkan Allah dari hadapan kita, dan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kalau kita bertobat, berarti kita meninggalkan andalan pribadi dan kembali mengandalkan Allah. Kalau kita hubungkan dengan bacaan yang kedua, Kelop, ini bukan soal kaya atau miskin. Karena kekayaan seringkali hanya kita ukur dari harta benda. Tetapi orang yang menyombongkan diri karena kehebatannya, karena pangkatnya, kedudukannya, termasuk itu orang-orang yang kaya. Persoalan yang dibicarakan dalam Injil bukan soal kaya atau miskin, tetapi sikap hidup yang mengandalkan Allah. Orang yang kaya tadi sudah mengikuti hukum-hukum perjanjian lama, 10 perintah Allah, sudah diikuti sejak masa muda. Tetapi masih ada yang menghalang-halangi, yakni kekayaannya, hartanya, yang seringkali masih diandalkan dan kurang mengandalkan Allah. Maka Yesus meminta, jualah semua itu, berikanlah kepada orang miskin, dan kemudian ikutilah aku. Kalau kekayaan, kepandaian, kehebatan menjadi penghalang kita untuk mengandalkan Allah, harus kita singkirkan, agar kita dapat dengan mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Kiasan mengenai lubang jarum itu bukan maksudnya unta masuk lubang jarum lebih mudah daripada orang kaya. Tetapi gambaran ada yang namanya pintu lubang jarum yang ukurannya hanya kecil. Orang bisa masuk tanpa membawa apa-apa. Unta juga bisa masuk tanpa membawa apa-apa. Tapi gambaran orang yang kaya adalah dengan unta-unta yang penuh dengan muatan dalam kerombong-kerombong yang dibawa, sehingga tidak bisa masuk ke dalam pintu lubang jarum. Yang mau dikatakan adalah lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekalipun orang kaya, orang pandai atau orang hebat, kalau hidupnya mengandalkan Allah, tetap bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain,
siapa yang saya andalkan? Apakah Allah ataukah kekuatanku, kepandaianku, harta-hartaku? Oleh karena itu, yang paling pokok adalah sikap hati di hadapan Allah, yang oleh bacaan pertama dikatakan bertobat, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, agar akhirnya siapapun juga tanpa kecuali, asalkan mengandalkan Allah, masuk dalam kerajaan surga. Maka pertanyaan permenungan hari ini, siapakah yang saya andalkan dalam hidupku ini? Apakah Allah ataukah kekuatan, pangkat, kedudukan, atau hartaku? Semoga kita tanpa kecuali siapapun juga berani mengandalkan Allah di atas segala-galanya, sehingga kita pun boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak mengandalkan harta duniawi, kepandaian, kekuatan, kedudukan, melainkan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga iman kami yang kadang goyah, kadang jatuh, kadang mandek karena tergoda dunia, Engkau kuatkan, Engkau dorong agar kami tetap memiliki iman yang mendalam, iman yang kuat, iman yang tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Maka ya Bapa, bantu dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan. Biarlah dengan cara-cara itu kita semakin sehat, terbebas dari penyakit. Bila kita sehat, maka sesama juga akan sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kabar sukacita dengan doa-doa, dengan pemberian diri, waktu, tenaga dan karya, serta dana yang sungguh-sungguh membantu gereja dalam karya apostolik. Semoga dengan itu banyak orang yang sungguh terbantu di dalam kehidupannya. Saya masih mengajak kita semua untuk aktif ambil bagian dalam
karya gereja dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dan program paroki, khususnya memasuki masa Prapaskah dengan pertemuan-pertemuan APP. Diikuti dengan gerakan-gerakan nyata, gerakan pertobatan, gerakan-gerakan kasih, agar kita semakin Katolik dan apostolik. Saya berharap semakin banyak kontribusi kita untuk membantu orang-orang kecil lewat kota APP. Semoga kita dalam lingkungan wilayah bekerjasama untuk memberikan keberhasilan bagi program-program paroki kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.